Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sharing renungan tentang melakukan bagian kita. Sharing ini terambil di dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Nah, berapa banyak orang-orang percaya, termasuk orang-orang Kristen yang ada saat ini, selalu berdoa, "Tuhan berkati, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu." Sementara Tuhan di dalam konteks perikop firman Tuhan pada malam hari jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan tahu apa yang akan dia lakukannya. Nah, Tuhan merindukan kita melangkah. Tuhan rindu untuk kita untuk bergerak, melakukan bagian kita. Dan waktu kita melakukan bagian kita dengan baik, waktu kita melakukan bagian kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan karena tunggu pemimpin, tunggu gembala, tunggu koordinator, tunggu orang-orang yang lebih penting lainnya. Tidak. Tetapi sebuah organisasi diperlukan suatu kerjasama, diperlukan satu timbal balik antara seluruh anggota atau seluruh member yang ada dalam organisasi itu tersendiri. Contohnya adalah dalam sebuah kesebelasan. Tidak mungkin yang bergerak hanya seorang kapten saja. Tidak mungkin yang bergerak hanya penyerang saja, atau kiper saja, atau orang yang bertahan saja. Tetapi dibutuhkan kolektivitas yang bergerak secara bersamaan di antara seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam kesebelasan itu atau dalam organisasi itu. Demikian juga dalam kehidupan pelayanan di gereja. Tidak perlu kita menunggu gembala kita, tidak perlu kita menunggu koordinator, tidak perlu kita menunggu pemimpin, tidak perlu kita menunggu orang-orang yang lebih diutamakan lebih. Enggak. Tetapi diperlukan kedewasaan kita untuk melakukan bagian kita. Apapun yang sudah Tuhan percayakan, apapun yang sudah gereja percayakan, apapun yang sudah menjadi bagian dari hidup kita untuk kita kerjakan, kita lakukan, bukan hanya di dalam lingkungan pelayanan gereja, tetapi juga di dalam lingkungan kehidupan pekerjaan dan usaha. Lakukan. Supaya apa? Supaya pada waktu kita melakukannya, maka Tuhan akan melihat bahwa ada ada bagian Tuhan yang harus dia kerjakan setelah melihat pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi konteksnya adalah bahwa begitu diberikan 5 roti dan 2 ekor ikan, maka Yesus berkata, "Suruhlah mereka duduk." Kemudian dia menaikkan ucapan syukur atas makanan itu. Kemudian dia mecah-mecahkan rotinya sampai kemudian dibagi-bagikan. Dan yang tersisa adalah 12 bakul. Nah, bagaimana dengan kita? Kita saat ini hanya terpaku dengan konsep, dengan paradigma yang lama kita, bahwa Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku. Sementara kita tidak mau melakukan bagian kita. Ya, kita mungkin berkata, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan membuat kita naik dan bukan turun, Tuhan akan menjadikan kita kepala. Ya, tapi perlu dari kita untuk melangkah. Untuk kita sampai kepada apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan tetapkan itu perlu buat kita untuk melangkah. Nah, pada waktu kita melangkah, maka waktu kita sudah selesai melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang sudah kita usahakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan pernah memandang itu sebagai hal yang sia-sia. Tetapi Tuhan akan melakukan bagiannya untuk membuat
Satu organisasi itu berhasil, satu organisasi itu menuai. Bukan hanya organisasi, tapi pribadi lepas pribadi menuai, diberkati dan mengalami kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Demikian sharing renungan kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.